Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor tambang emas di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hari ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban. Kemarin, tim SAR kembali menemukan 2 jasad korban di area pertambangan Desa Tola Bolo. 2 jenazah korban ditemukan pada pencarian hari keempat, namun karena sulitnya akses, jenazah baru berhasil dievakuasi Jumat pagi menggunakan helikopter. Kini, total jumlah korban meninggal dunia berjumlah 25 orang, korban selamat 267 orang, dan dalam pencarian 22 orang. 600 keluarga di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo terpaksa mengungsi akibat rumah terendam banjir dengan tinggi 2 meter. Dari data sementara, warga terdampak luapan Danau Limboto berjumlah 1.800 jiwa. Kepala Desa Hutadaa mengatakan, dari 617 rumah yang ada, hanya 17 rumah yang tidak terdampak luapan Danau Limboto. Banjir pun memaksa warga mengungsi ke sejumlah lokasi yang disiapkan pemerintah. Pemda telah menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji dan keperluan untuk anak balita. Mereka mengungsi dan kami meminta agar mereka juga mengungsi, bahkan kami datangi langsung, terutama mereka yang memiliki bayi balita dan terutama lansia dan ibu hamil. Bupati memerintahkan instruksikan kepada OPD terkait agar kemudian memberi perhatian lebih dan khusus, terutama Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penyediaan sarana lampu di tempat-tempat pengungsian, kemudian juga dari PDAM. Tadi sudah diantar hidran untuk persediaan air minum, kemudian dari BPBD dan Dinas Sosial. Jadi pemerintah daerah itu mendistribusi makanan siap saji. Itu dari siang dan juga untuk malam. Tak hanya di Kabupaten Gorontalo, saudara, banjir juga merendam sebagian besar wilayah kota Gorontalo. Dari pantauan udara yang kami peroleh dari warga, banjir luapan Sungai Bone dan Sungai Bolango meluas dan merendam ratusan rumah warga yang berada di 6 kecamatan. Evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir terus dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Diprediksi hampir 2.000 kepala keluarga dan 12.000 jiwa lebih menjadi korban banjir di Kota Gorontalo. Sebelumnya banjir merendam sejumlah jalan protokol di Kota Gorontalo. Akibat banjir, sejumlah aktivitas warga terhambat karena sejumlah fasilitas umum pelayanan publik tutup akibat banjir. Kita pantau situasi pasca banjir di Gorontalo bersama jurnalis Kompas TV Yana Mike Singal. Yana, apakah banjir sudah surut baik di kota maupun di Kabupaten Gorontalo dan bagaimana penanganan terhadap pengungsi? Ya, selamat siang Okta dan juga saudara. Kami informasikan saat ini pantauan kami di lapangan berdasarkan data memang ada 2 wilayah yakni Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo yang merupakan wilayah terdampak paling parah dari terjadinya bencana banjir sejak hari Rabu yang lalu. Dan untuk siang hari ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, saya melaporkan dari Kota Gorontalo saat ini memang sejumlah titik sebaran banjir sudah mulai berkurang dibandingkan dengan kemarin hari dan 2 hari yang lalu. Karena hari ini sudah terpantau meskipun pagi tadi masih sempat cuaca mendung, tapi siang hari ini sudah terlihat suasana matahari lebih cerah dibandingkan pada hari-hari sebelumnya sehingga beberapa lokasi titik banjir mulai surut. Namun ada juga sejumlah lokasi yang memang masih terendam oleh banjir. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga terhambat dan terganggu karena selain merendam areal pemukiman warga juga, banjir ini telah menyebabkan fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah dan gendung-gendung perkantoran baik pemerintah maupun swasta terendam oleh banjir. Dan pemerintah sendiri melalui penjabat Gubernur Gorontalo sendiri kemarin sore sudah menyampaikan terkait status tanggap darurat banjir di Provinsi Gorontalo.
Okta. Ya baik, di Kota Gorontalo tadi titik sebaran banjir sudah mulai berkurang dan tentu penanganan ini sedang dilakukan begitu oleh pemerintah setempat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal dari Gorontalo.